kita berdoa, kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan sakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta sabila safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Doa kita disertai dengan bacaan suratul Fatihah, berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang dipilih menjadi abdinya Allah, yang senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak berbuat musyrik dan berkurang dari berbuat maksiat. Juga tidak diharapkan kita memiliki kalbu yang tenang, yang tentram, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah dan penderitaan, senantiasa menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang kita miliki masing-masing serta media yang kita kuasai. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan berada dalam keadaan kehidupan yang sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dicintakan kita kepada Al-Quran, dan dijadikannya kita makhluk pilihannya yang dipilih dengan pilihan Allah, dengan panggilan-panggilan indahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggil jadi golongan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita disertai dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ikhtiar kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita urutkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada kita informasi bahwa kita diciptakan ini untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menjadi abdinya Allah, kita dibimbingnya dengan bimbingan Al-Quran. Kita diberikan petunjuknya dengan agama Islam. Dan untuk menjalankannya diberikan contohnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kesempurnaan kita disempurnakan dengan contoh teladan yang manusia sempurna, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Penciptaannya sempurna, kemudian juga akhlaknya disempurnakan, dan jangan lupa kesempurnaan itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan batasan yang sangat jelas bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan yang paling banyak manfaatnya tentunya Rasul menyampaikan yang panjang umur dan soleh amalnya. Dan amal yang soleh, amal yang terbaik itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkannya. Karena itulah tugas mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan keagungan Allah, dan kemudian kita wayujakihim, disuruhnya membersihkan kalbu kita dengan Al-Quran ini, kemudian wayu'allimuhumul kitab wal hikmah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi dengan Al-Quran dan hikmah dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hari ini berniat untuk menjadi abdinya Allah, menjadi penganut agama Islam, kemudian mencontoh Rasulullah. Dari itu kita sediakan diri kita untuk senantiasa mewujudkan rasa bahagia, mewujudkan jiwa istiqamah, mewujudkannya jiwa-jiwa kebersamaan bersilaturahim secara berjamaah. Dari itu kita ungkapkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Baik Bapak Ibu, hari ini kita menikmati alam yang demikian indahnya. Tadi malam mungkin seluruh Jawa atau seluruh Jawa Barat terbangun jam 12 kurang, ya hampir jam 12 kurang 30 menit terjadi gempa yang luar biasa. Goncangannya ya sampai katanya di teman-teman saya di beberapa daerah yang biasanya terlelap tidur terbangun karena goncangan yang demikian dahsyatnya.
Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita untuk belajar Al-Quran dan sedikit demi sedikit kita sama-sama untuk saling memberikan informasi, saling memberikan kebaikan. Yang akan kita baca hari ini adalah surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa mulai ayat ke 8, 80 ya. Baik. Bapak Ibu, di hari ini kita baca surat An-Nisa ayat ke-80. Mudah-mudahan kita baca 2 ayat sampai ayat ke-81. Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat ke-80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. فَمَا تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Bapak Ibu, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang taat kepada Rasul, maka itu berarti taat kepada Allah. Dan penegasan bahwa Rasul itu tidak untuk menjadikan kamu taat. Artinya apa? Yang membuat taat atau tidak itu bukan Rasul. Siapa yang membuat taat kita? Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali sempat merasa tidak nyaman, tidak enak hati. Karena apa? Setiap perintah dari Allah sudah disampaikan, tetapi tidak setiap manusia yang menerimanya mau menerima. Ya, termasuk pamannya sendiri, ya, tidak mau menerima. Sahabat-sahabatnya, teman-teman mainnya tidak mau menerima. Artinya apa? Itu adalah kewenangan penuh Allah untuk memberikan hidayah, apakah dia terbuka untuk menjadi pemeluk Islam atau tidak. Alhamdulillah kita tidak pernah bertemu, bukan pamannya, bukan anaknya, bukan siapa-siapanya, tapi kita bersyahadah kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasulullah bahwa kita menganut agama Islam. Nah, di sini Allah menegaskan di ayat ke-80 surat An-Nisa ini, tugasmu itu hanya menyampaikan, bukan mengislamkan. Gitu ya. Jelas Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita juga dalam hal berdakwah, dalam hal kita menyampaikan sesuatu, jangan lupa, jangan ada keinginan sedikit pun untuk memaksa orang lain, apalagi memaksakan kehendak, apalagi menjadikan orang lain target, dan kalau seandainya orang lain itu tidak mau, terus kita jadi misu atau menjadi punung ya atau kecewa. Jangan. Karena inilah tugas Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya apa? Mereka itu Allah yang ngurus, mereka itu yang menjadikan mereka Islam atau mendapat hidayah hanya Allah. Sedangkan tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Kadang kita ini suka agak sedikit melebihi Rasul ya. Baru jadi ustadz, baru jadi guru sedikit aja sudah mulai kepada anak didik atau kepada orang lain itu sok ngamak punya.
Mana hara resep pisan, mana teh cenah diajak bener teh. Sok gitu Bu. Ngomong ini ka incuna nya punya sok atuh ngaraji padahal nini nage tara ngaji.